Kalian tahu nggak sih, bagi kita nih kaum etnis Chinese yang kayak Cindo-Cindo gitu, sebenarnya kita nggak pilih Pak Anies bukan karena kita benci sama pribadi Pak Anies. Gue yakin banget Pak Anies itu adalah ya seorang bapak yang baik, seorang kepala keluarga yang baik. Cuman kayaknya dia salah ngambil strategi dalam berpolitik menurut gue. Karena dia terlalu memasukkan agama di dalam politiknya. Dan dia lupa sama perkataan presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi kemarin gue jalan-jalan ke Gramedia, terus gue baca bukunya Pak Prabowo. Gue lihat ada tulisan ini nih, kalian baca. Nih gue bacain ya, kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, bukan untuk bangsawan, bukan untuk orang kaya, tetapi untuk semua. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Gue saking sukanya sama perkataan Pak Soekarno sampai gue foto. Jadi di buku Pak Prabowo yang gue baca kemarin itu, banyak pejuang-pejuang kita, bahkan atasan-atasan dia, komandan, kayak gitu-gitu. Dan salah satunya tuh Pak Soekarno yang dijadiin sebagai teladan dia. Terus gue sempat mikir, kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu nggak pernah ngebales apa yang kayak orang lakuin ke dia. Padahal gue yakin banget Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pasti tahu gimana bobroknya politik kita. Banyak permainan kotor yang terjadi di dalamnya gitu. Tapi dia nggak pernah ngebales fitnahan yang dia dapat. Dia cuma tahan dan klarifikasi aja. Menurut gue tuh jawabannya cuma satu. Mereka tuh nggak mau negara Indonesia itu terpecah belah cuman untuk membuat dia menang jadi presiden. Makanya mereka tuh lebih milih diam ya daripada ngebales apa yang orang lakuin ke dia. Bahkan kayak dia sempat dikata-katain caci maki, tapi dia ya udah diem aja. Karena percuma gitu, lo menang tapi lo ngerusak negara atau lo mecah belah rakyat. Pemirsa, bakal calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari etnis Tionghoa di Jakarta. Mereka menilai Prabowo adalah tokoh bangsa yang sangat menghargai keragaman suku bangsa, etnis dan juga agama yang ada di Indonesia. Prabowo Subianto dinilai adalah tokoh bangsa yang sangat menghormati kebinekaan dan keragaman suku bangsa, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Atas dasar itulah, warga Tionghoa di Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Nasional Cinta Prabowo mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Selain mendeklarasikan dukungan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut, warga Tionghoa turut meresmikan rumah pemenangan Prabowo Gibran sebagai alat perjuangan deklarasi untuk meraih suara masyarakat. Mereka pun yakin Prabowo Gibran menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Harapan kami saya kira sangat bulat. Ya, dari dahulu kami adalah sosoknya Prabowo Subianto. Jadi untuk ini makin hari kita makin bulat. Saya yakin kalau hitungan suara warga Tionghoa bukan satu putaran untuk warga Tionghoa aja, mungkin 80%. Kami yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, video kali ini kita akan membahas mengenai nasionalisme dari bangsa Tionghoa. Tapi pada disclaimer dulu ya, ini memang videonya adalah dari masa kampanye, tapi bukan kampanye yang Pak dibahas, tetapi di sini adalah mengenai bangsa Tionghoa yang ada di Indonesia, yang lahir di Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia, yang cinta dengan tanah air Indonesia. Pak bangga di sini. Kenapa? Karena ternyata anak muda zaman sekarang, generasi Z, ya, generasi milenial, terutama yang Tionghoa, ini ternyata mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa ini sama seperti suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tingkat nasionalisme mereka tidak kita ragukan lagi. Ini yang Pak D bangga. Ya, beda dengan orang-orang yang mungkin sudah sepuh ya, orang-orang Tionghoa yang sudah sepuh. Ini Pak D tidak akan pernah meragukan lagi, apalagi di zaman perjuangan, di tahun-tahun kita berjuang, sebelum tahun 45 sampai dengan 45 sampai kita sudah tahun-tahun awal merdeka, banyak sekali orang-orang dari Tionghoa ini turut berjuang, turut menjadi pahlawan, walaupun sebagian besar mereka tidak tertulis sebagai pahlawan,
Tapi mereka adalah warga Tionghoa yang benar-benar cinta dengan tanah air Indonesia. Dan yang semakin bangga sekarang ini ternyata orang-orang generasi Z dan milenial Tionghoa ini, ternyata mereka pun mengenal Bung Karno, mengenal Pak Soeharto dan lain-lain, mengenal pahlawan, mengenal cerita tentang Indonesia. Ini yang Pak De nggak sangka, karena baru kali ini Pak De melihat ada warga Tionghoa bisa bercerita dengan lancar mengenai bagaimana perjuangan dari presiden pertama kita sampai sekarang dia bisa menilai siapa sosok yang paling pantas menjadi seorang presiden, itu karena masalah kebangsaan. Dan kita lihat tadi juga ada deklarasi orang-orang Tionghoa. Mereka mengenal tanah airnya, mereka mengenal kebangsaannya, mereka mengenal bahasanya, mereka mengenal seni dan budayanya. Inilah warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Ini gambarannya. Mereka mewakili dari seluruh warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, dengan seperti ini, berarti dengan asimilasi yang ada di Indonesia, ini mengalami peningkatan dan mengalami keberhasilan yang menurut Pak De sudah, ya bisa dikatakan 100%, ya. Kita berasimilasi. Tidak lagi membedakan lo siapa, gue siapa, agama lo apa, agama gue apa, ya. Lo sukunya apa, gue sukunya apa. Itu sudah mulai minimalis dan terbukti di dalam sistem kepemiluan kita tahun 2024 ini, ya. Masalah yang berhubungan dengan agama dijadikan bahan untuk politik itu sangat kecil sekali peminatnya. Artinya apa? Sentimen-sentimen seperti itu, masyarakat Indonesia itu sudah semakin cerdas bahwa bukan itulah tujuan dalam memilih. Ya. Nah, inilah yang Pak De banggakan. Ternyata dari orang-orang Tionghoa sendiri mempunyai rasa nasionalisme dan patriot yang tinggi. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai penampilan dari warga Tionghoa ini di dalam video yang Pak De tampilkan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.